Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang iman kepada hari akhir. Hari akhir adalah hari pembalasan di mana hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Maka dari itu, kita wajib untuk mengimani hari akhir karena hari akhir termasuk dari rukun iman. Apa sih iman kepada hari akhir itu? Jadi, iman kepada hari akhir adalah mempercayai bahwa hari kiamat suatu hari akan datang. Hari akhir atau juga sering disebut hari kiamat terbagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat Sugro. Kiamat Sugro merupakan kiamat kecil atau berakhirnya kehidupan sebagian makhluk di dunia ini. Contoh dari kiamat Sugro yang telah terjadi yaitu kematian, banjir, angin puting beliung, dan juga tsunami. Selanjutnya, kiamat kubro atau kiamat besar, yaitu terjadinya kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Kehidupan manusia akan berganti dengan alam yang baru, yakni alam akhirat. Kiamat ini ditandai dengan malaikat Israfil meniup sangkakala, langit terpecah belah, manusia seperti anai-anai. Dalil iman kepada hari akhir terdapat dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Yang artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Hadis tentang hari kiamat terdapat dalam hadis riwayat Muslim dan At-Tirmizi yang artinya ada 3 hal yang apabila telah muncul maka keimanan seseorang tidak lagi berguna baginya. Jika sebelumnya dia tidak beriman atau tidak beramal, kebijakan selama beriman yaitu terbitlah matahari dari arah barat, dajjal dan hewan melata. Hadis riwayat Muslim dan At-Tirmizi. Selanjutnya ada periode setelah hari kiamat, antara lain Yaumul Ba'as, yaitu hari di mana dibangkitkannya kembali manusia-manusia yang sudah mati. Sesudah hancurnya dan musnahnya alam semesta, termasuk manusia, makhluk akan dibangkitkan kembali dari alam kuburnya masing-masing. Yang kedua, Yaumul Hasr, yaitu hari di mana dikumpulkannya manusia setelah dibangkitkan. Manusia setelah dibangkitkan akan dikumpulkan di tempat yang sangat luas, yaitu padang mahsyar. Yang ketiga, buku catatan. Setiap manusia memiliki buku catatan yang dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid semasa hidupnya, yang berisi semua perbuatan dan perkataan manusia semasa hidupnya di dunia, baik perbuatan dan perkataan baik maupun perbuatan dan perkataan buruk. Yang ketiga, ada Yaumul Hisab dan Mizan. Yaumul Hisab adalah hari ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan semua amalan di akhirat untuk dihisab. Segala dosa besar dan kecil dihitung dengan seksama dan teliti. Ketika amalan mereka dihitung, anggota tubuh mereka ikut menjadi saksi, seperti firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 24. Tahap selanjutnya adalah mizan. Mizan adalah timbangan yang adil berisi kebajikan dan kejahatan yang telah diperbuat setiap manusia. Setiap orang ditimbang amalnya dengan seadil-adilnya. Selanjutnya ada asyirat. Asyirat adalah jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya melewati asyirat itu tergantung kepada amal setiap manusia. Pada saat melintasi asyirat, manusia yang berhasil melewatinya akan masuk surga. Sebaliknya, manusia yang jatuh atau gagal melewati asyirat akan masuk neraka. Yang keenam ada Yaumul Jaza, yaitu suatu hari ketika manusia akan menerima balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
balasan yang diterima seorang sesuai dengan amal selama ia hidup di dunia. Seperti firman Allah dalam Quran Surat Al-Mu'min ayat 17 yang berbunyi, pada hari itu tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang telah diusahakannya. Tidak seorang pun dirugikan pada hari tersebut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat cepat perhitungannya. Yang ketujuh, balasan perbuatan baik dengan surga. Setelah seluruh manusia dihisap dan melalui timbangan, maka diberikan balasan yang sesuai dengan amal perbuatannya. Pada saat itu, terbagilah manusia menjadi dua golongan. Adapun bagi mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan menerima balasan yang setara, yaitu berupa surga. Surga disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai karunia kepada hambanya, seperti yang dituangkan dalam Quran Surat Al-Haqq ayat 21-24 dan Quran Surat Al-Waqiah ayat 8-40. Yang kedelapan, balasan perbuatan buruk dengan neraka. Adapun orang yang selama hidup di dunia lebih banyak mengerjakan perbuatan jahat, maksiat, tercela, dan kafir terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kufur kepada ajaran dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan menerima balasan yang sesuai dengan apa yang telah dikerjakan. Sebagai kegetiran dan kerasnya siksaan neraka digambarkan melalui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Al-Ghasyiyah ayat 4-7. Hikmah iman kepada hari akhir. Yang pertama, muncul rasa kebencian yang dalam kepada kemaksiatan dan kebijakan moral yang mengakibatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. Yang kedua, menyejukkan dan mengembirakan hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak dirasakan di alam dunia ini. Yang ketiga, senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengharapkan maunahnya pada hari itu. Yang keempat, senantiasa termotivasi untuk beramal baik dan ikhlas. Yang kelima, senantiasa menghindari niat-niat yang buruk apalagi melaksanakannya. Yang keenam, menjauhkan diri dari asumsi-asumsi yang mengkiaskan apa yang ada di dunia ini dengan apa yang ada di akhirat. Bukti indrawi terjadinya hari akhir. Imam At-Tabari dan Ibnu Katsir berpendapat bahwa telah diperlihatkan peristiwa-peristiwa yang menakjubkan di dunia ini sebagai berikut. A. Peristiwa pembunuhan yang dipermasalahkan oleh Bani Israel akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dengan perantara daging sapi yang dipukulkan ke tubuh orang yang terbunuh. Quran Surat Al-Baqarah ayat 72-73. Yang B. Peristiwa Nabi Ibrahim dan burung-burung yang dicincangnya kemudian diletakkan di tiap-tiap bagian di atas bukit. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 260 yang berbunyi, panggillah, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Kedua informasi di atas telah dijelaskan di dalam Al-Quran, tetapi bukan merupakan berita langsung bahwa hari akhir akan datang, melainkan informasi historis atau sejarah tentang peristiwa yang pernah terjadi dan menjadi bukti secara indrawi bahwa kiamat pasti datang. Hari kiamat menurut ilmu pengetahuan. Yang pertama, menurut geologi. Bumi terjadi dari gas yang berputar atau Charles Catastrophe. Setelah diam, gas itu menjadi dingin. Maka gas yang berat menghadap ke bawah, dengan yang ringan berada di atas. Melalui proses evolusi yang lama sekali, gas bagian luar mengeras menjadi batu, kerikil, pasir, dan sebagainya. Sedangkan bagian tengah masih panas. Zat bercampur lava, lahar, batu, dan pasir panas. Bumi beredar karena adanya daya tarik matahari terhadap bumi berkurang. Akibat bumi akan bergeser dari matahari sehingga putaran bumi semakin cepat dan akan mengalami nasib seperti meteor atau menyala dan hancur. Yang B menurut teori fisika, letak matahari adalah 1409.597.870,7 km
jauhnya dari bumi. Sinar matahari sampai ke bumi selama 8 menit 20 detik. Garis tengah matahari 1,4 juta kilometer dari luas permukaannya. 616 dikali 1010 kilometer sama dengan 622.160 kilometer. Menurut ahli fisika, energi matahari dipancarkan ke angkasa dan sekitar 5,7 dikali 1027 kalori sama dengan 5.853,9 kalori per menit dan mampu menyala 50 miliar tahun dengan panas 115 derajat Celcius. Kalau suatu ketika matahari tidak muncul atau cahayanya redup karena tenaga atau sinarnya habis, maka tidak ada angin dan awan yang berakibat hujan tidak akan turun. Selanjutnya gunung-gunung akan meletus, ombak bergulung-gulung, air laut naik sehingga hancurlah bumi ini. Baik, itulah tadi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya memohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan rekan-rekan semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.